teman-teman semuanya, selamat pagi. Kita ketemu lagi di video update Bitcoin ya teman-teman. Nah, jadi setelah sekian lama kita nge-update video, itu terakhir kali kita bahas Solana ya teman-teman, untuk cari opportunity melakukan short sell, tapi kita nggak dapet opportunity-nya. Jadi saya pikir saya skip untuk melanjutkan video analisisnya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang Bitcoin nih teman-teman, terutama untuk dari segi fundamentalnya nih. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, tadi malam baru aja dirilis data FOMC nih teman-teman tentang interest rate decision. Nah, bahwa mereka itu menaikkan suku bunga sebesar 0,25 basis point. Nah, nggak ada yang kaget lagi sebenarnya teman-teman ya. Nah, untuk FOMC kali ini difokuskan ke press conference-nya. Apa sih rencana The Fed ke depannya gitu teman-teman ya. Nah, jadi banyak yang bertanya ya, semalam itu kan seharusnya kan market harusnya turun ya teman-teman, harusnya. Tapi kenapa market setelah dirilisnya data FOMC interest rate, marketnya malah naik nih? Ya kan, itu jadi pertanyaan kita. Nah, sebenarnya di sini tadi saya udah ngelakuin research ya teman-teman ya, alasan kenapa market sempat menghijau ya sebenarnya. Jadi di sini tadi saya sempat baca teman-teman bahwa Fed raise interest rate by 25 basis point ya teman-teman. Jadi kayak The Fed itu tetap konsisten untuk menaikkan suku bunga. Tapi di sini teman-teman ada satu narasi ya, ada semacam kayak tanggapan atau gimana ya, kayak pendapat bukan seseorang sih, kayak sebuah institusi ataupun apa ya, ada sebuah pendapat lah bisa dibilang. Jadi di sini tertulis bahwa most analysis seem to think that was probably the last interest rate hike ya teman-teman. Jadi kayak ibaratkan teman-teman di sini bisa dibilang ya, ada semacam narasi dari direktur key private banks teman-teman. Jadi di sini kalau kita artiin ya, teman-teman bisa cek aja di Google Translate. Ini sumbernya ya teman-teman ya, Crypto News. Teman-teman bisa lihat linknya di sini, Crypto News. Teman-teman bisa cari tahu sendiri, riset sendiri, dan coba lihat sendiri ya beritanya di sini. Jadi di sini tertulis bahwa sebagian besar analis ya tampaknya berpikir itu mungkin kenaikan suku bunga terakhir kali The Fed dalam siklus pengetatan ini. Jadi mereka, para analis ini berpikir bahwa ini adalah kenaikan suku bunga yang terakhir untuk 2023 di tahun ini teman-teman. Jadi mereka berpikir, oh ini kayaknya yang terakhir kali nih. Jadi mereka nggak ada panic selling nih daripada pelaku pasarnya gitu. Jadi ibaratkan mereka nih, oh ya udahlah ini kenaikan terakhir kali, ya udah nggak, yang penting aman aja dulu gitu, aman aja di tahun ini kayaknya nggak ada yang spesial, nggak ada kenaikan suku bunga lagi, berarti kayaknya oke, market ready untuk bullish kembali teman-teman. Terus kemudian di sini juga ada narasi lagi key private banks managing director ya, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa direktur pelaksana pendapatan ya kan, pendapatan tetap ya teman-teman, key private bank Rajiv Sharma mengatakan bahwa menurut pendapat kami, siklus kenaikan suku bunga telah selesai, ya kan? Nah, jadi The Fed sekarang akan berhenti untuk sisa tahun ini, teman-teman. Jadi mereka nggak bakal naikin lagi nih, kabarnya itu sisi positifnya. Nah, that's why kita melihat market sempat nanjak nih teman-teman, sempat menguat ya kan teman-teman. Jadi seharusnya kan kalau ada kenaikan interest rate, marketnya kan turun nih seharusnya, ya kan. Harusnya after data dirilis marketnya malah panic selling, tapi yang kita lihat bahwa marketnya malah menguat sedikit ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini, inilah reason salah satu kenapa marketnya malah menguat teman-teman. Jadi ada beberapa narasi yang mengatakan bahwa oh ini adalah kenaikan terakhir suku bunga untuk tahun ini. Jadi The Fed kabarnya nggak bakal naikin lagi nih. Oke, nah itu salah satu pendapatnya. Nah kemudian di sini teman-teman jangan berpikir bahwa oh nggak ada kenaikan lagi. Teman-teman bisa cek lagi di sini, ada beberapa event penting, maksudnya news lagi ya. Teman-teman bisa lihat di sini di Daily Coin. Jadi di sini dikatakan bahwa rate hike still possible. Jadi teman-teman bisa artiin aja ya, buat yang belum tahu, buat yang ini kita coba cari tahu sendiri ya teman-teman ya. Kenaikan tarif masih mungkin. Ini by Google Translate aja. Jadi ibaratkan di sini dikatakan bahwa kenaikan interest rate masih mungkin, teman-teman. Masih mungkin terjadi. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita coba artiin di sini secara keseluruhan. Semua ini terjadi dalam ekonomi yang meskipun mungkin bertentangan dengan ekspektasi Powell, terus mempertahankan tingkat aktivitas yang kuat. Meskipun demikian, di tengah iklim positif yang ada, terdapat kemungkinan soft landing atau resesi yang perlahan. Sebuah prospek yang secara bertahap menjadi lebih nyata, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, Powell menekankan bahwa belum ada keputusan pasti
yang dicapai terkait pertemuan FOMC yang akan datang, teman-teman. Jadi keputusannya belum ada nih sejauh ini untuk interest rate ke depan, bukan yang sekarang. Dan potensi kenaikan suku bunga di masa depan, dia mengakui bahwa data antar pertemuan sebagian besar telah sesuai dengan harapan. Nah, seharusnya kalau sesuai dengan harapan, artinya inflasi sudah perlahan turun, teman-teman, sesuai ekspektasi. Tapi targetnya masih belum tercapai di 2%. Nah, namun dia memperingatkan bahwa data ekonomi yang masuk dapat mempengaruhi keputusan The Fed untuk kedepannya. Jadi mungkin mengarah pada kenaikan suku bunga yang lain pada pertemuan September di 2023. Nah, jadi di sini dia kayak dibilang ya, agak rada bimbang nih. Rada bimbang dalam artian begini. Nanti kan sebelum interest rate di September 2023 bakal ada data GDP, bakal ada data PCE, CPI, PPI, dan yang macam lainnya lah, teman-teman ya. Jadi data-data tersebut itu akan mempengaruhi keputusan suku bunga di September 2023 mendatang, teman-teman. Nah, jadi belum ada keputusan pasti nih, dia bakal menjeda lagi atau menaikkan lagi suku bunganya. Kita nggak ada yang tahu, teman-teman. Kita nggak ada yang tahu. Nah, at least dari narasi ini aja kita udah dapetin bahwa ada yang beranggapan bahwa ini adalah terakhir kalinya The Fed menaikkan suku bunganya mereka. Nah, tapi The Fed mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada kenaikan suku bunga lagi, teman-teman. Nah, jadi belum tentu market ready untuk bullish. Kalau aja nanti data-data yang kedepannya bakal dirilis seperti CPI, PPI, PCE, GDP, unemployment, terus kemudian kayak NFP, itu malah cenderung negatif untuk mereka. Jadi kayak ibaratkan belum ready lah untuk bisa dikatakan ini udah menekan inflasi. Secara target aja ini masih jauh, teman-teman. Secara target ini masih jauh, clearly banget masih jauh di 2%. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan nih bahwa mereka masih tetap menaikkan suku bunga. Hanya saja ada narasi yang percaya bahwa The Fed nggak bakal naikin suku bunga lagi di tahun ini, tetap di angka ini, dan ini adalah kenaikan yang terakhir. Nah, jadi jangan salah paham ya, teman-teman ya. Nah, balik lagi ke price action, teman-teman ya. Di daily time frame kita lihat di sini sebenarnya Bitcoin baru aja break daripada sideways yang terbentuk sebelumnya selama 1 bulan belakangan, teman-teman. Kita melihat di sini udah breakdown daripada sideways ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini kalau kita tarik menggunakan Fibonacci dari wave A ke wave B menggunakan Fibonacci retracement, di sini Bitcoin masih tertahan oleh level Fibonacci 38,2%. Which is ini adalah salah satu yang cukup positif untuk bull market, teman-teman. Tapi di sini ini secara bigger views, teman-teman ya, secara bigger views. Seharusnya yang kita anggap itu, seharusnya yang kita antisipasi itu adalah potensi terjadinya koreksi lebih dalam, teman-teman. Kita nggak tahu karena bahwa ETF BlackRock aja belum di approve sama sekali, teman-teman. SEC masih meninjau ETF-nya mereka nih. Nah, kalau nanti ETF-nya ditolak, ini pasti market jadi panic selling, teman-teman. Nah, jadi alasan kenapa market belakangan ini sideways, jawabannya adalah market menunggu keputusan SEC atas ETF-nya BlackRock, maupun itu Citadel ataupun Fidelity, yaitu semuanya tergabung ya, semuanya di sana, teman-teman. Jadi pergerakan yang di sini sebenarnya price already in ya, teman-teman. Kayak ibaratkan price sudah masuk duluan karena memang ada kabar interest rate mau dinaikkan. Nah, jadi nggak ada panic selling sebenarnya di sini pada saat pada tadi malam itu dinaikkan suku bunga. Nah, tapi di sini yang jadi note penting saya bahwa saat ini teman-teman bisa lihat ya di hourly time frame, di time frame 1 jam, after dia break daripada broadening wedge di sini ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada broadening wedge, dia breakdown dari sana. Kemudian di sini ada breakdown dari support ya, support major di sini. Teman-teman bisa lihat ada support major di time frame 4. Ya kan, di sini udah area sideways, cukup panjang ya sidewaysnya, 1 bulan lebih ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini di time frame 1 jam, sebenarnya kenaikan ini sangat-sangat korektif, teman-teman, jika dibanding penurunan impulsif yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat di sini pressure-nya ini 1, ya kan, dia perlahan-lahan naik, ya kan, terkoreksi, kemudian masuk ke supply zone dan dibanting lagi. Teman-teman bisa lihat di sini, dibanting lagi. Pressure sellersnya lumayan cukup kuat ya, teman-teman. Kemudian di sini perlahan-lahan dia naik, turun, naik secara korektif. Nah, di sini ketika dia masuk mencapai level supply zone, ada reaksi dari sellers di sana, teman-teman. Ya kan, ada reaksi dari sellers di sana. Nah, artinya teman-teman, kenaikan tadi malam itu sangat-sangatlah wajar. Bisa dibilang secara hourly time frame ini tekanannya masih dalam keadaan yang bearish, teman-teman ya, untuk Bitcoin itu sendiri. Nah, jadi bagi saya, untuk plan saya pribadi,
saya ingin mencari short sell pada Bitcoin, teman-teman. Nah, tapi sejauh ini saya belum menemukan nih konsep untuk melakukan short sell. At least ya, teman-teman, at least setidaknya saya harus melihat dulu di lower time frame Bitcoin mampu break dari swing low yang ada di sini. Nah, baru saya berani untuk melakukan short sell ketika dia melakukan pullback. Nah, planning saya seperti itu, teman-teman. At least ini harus terjadi dulu. Ada terjadi yang namanya change of character terlebih dahulu, kemudian baru saya berani untuk melakukan short sell. Kalau itu tidak terjadi, maka saya belum berani untuk melakukan short sell. At least, kalaupun memang dia nanti menguat sekali lagi, yang saya harapkan itu apa? Terjadinya bearish divergence di area sini, dimana swing yang di sini membentuk higher high, tapi di indikator nanti malah membentuk lower high, teman-teman. Nah, itu yang saya harapkan, skenario itu. Nah, jadi di sini ada dua skenario untuk melakukan short sell, teman-teman ya. Satu, dimana harus terjadi break daripada swing low yang terakhir di sini, atau kalaupun memang dia harus menguat terlebih dahulu, create higher high di sini, at least saya tahu adanya divergence di sana. Oke. Nah, jadi di sini sejauh ini singkat aja untuk precision daripada Bitcoin ya, teman-teman. Jadi saya di sini pengen jawabin pertanyaannya teman-teman ya, kenapa sih marketnya malah menguat? Kan interest rate-nya naik tuh, suku bunganya naik gitu kan. Nah, ini jawabannya ya, teman-teman. Ada narasi dari beberapa sumber bahwa mereka percaya The Fed nggak akan naikin suku bunga lagi. Tapi di satu sisi narasinya The Fed mengatakan bahwa masih ada kemungkinan untuk rate hikes itu dinaikkan. Oke, kenaikan yang lebih tinggi, teman-teman ya, masih ada possible ya, teman-teman. Oke, sorry teman-teman, tadi sempat ada gangguan teknis ya. Jadi ya, oke, kita lanjut lagi ya. Sebenarnya sih mau ngerangkumnya aja untuk kesimpulan dari berita Bitcoin kali ini, teman-teman ya. Jadi keputusannya, teman-teman, The Fed masih belum ada data yang pasti mereka mau naikin suku bunga lagi atau enggak, teman-teman. Intinya semuanya balik lagi ke data-data yang bakal dirilis di September nanti, teman-teman. Di Agustus, teman-teman, sorry. Nah, jadi dia bakalan merangkum semuanya seperti kayak GDP, PCE, CPI, FOMC, unemployment, terus macam-macam, berbagai macam lah dari segi yang berhubungan dengan data inflasi, teman-teman. Intinya target The Fed itu masih jauh di angka 2% ya, teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan The Fed masih bakal naikin interest rate lagi. Nah, jadi alasan kenapa market sempat menghijau, sempat menguat sedikit, karena ada narasi dari beberapa sumber bahwa mereka percaya The Fed nggak bakal naikin suku bunga lagi di tahun ini. Nah, jadi mereka tuh percaya bahwa di tahun ini The Fed bakalan stop naikin suku bunga. Oke, nah itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang menanyakan bahwa kenapa market sempat menghijau, teman-teman. Oke, nah intinya balik lagi ke price action ya, teman-teman ya. Intinya Bitcoin tetap terreject dari supply ini. Dan plan saya ya paling enggak ada dua skenario, teman-teman. Tetap balik ke short sell ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah terjadinya break daripada swing low sebelumnya, kemudian melakukan pullback ya kan di sini, baru saya entry short sell. Nah, atau planning yang kedua, dia bisa naik lagi sampai supply sekali lagi, create higher high dari swing high yang ada di sini. Nah, di sini otomatis bisa jadi terjadinya divergence, di mana swing di sini membentuk higher high ya kan, tapi di indikator malah membentuk lower high. Nah, nanti bakal saya cek sih antara dua skenario ini yang mana yang bakalan berjalan, teman-teman. Intinya saya tetap mencari yang namanya opportunity melakukan short sell ya, teman-teman, untuk Bitcoin terutama, karena memang di bigger time frame kita melihat Bitcoin masih bullish, teman-teman ya, masih bullish ya, harus dicatat, teman-teman, jangan sampai salah kaprah ataupun salah paham, teman-teman. Karena kan si Acil mau nge-sell nih, tapi marketnya malah naik. Ya, saya nge-sell di lower time frame, teman-teman. At least ya di futures market ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen melakukan long, setidaknya ya harus ada terjadi yang namanya shifting ya di lower time frame terlebih dahulu, teman-teman. Kunci shiftingnya ada di sini, teman-teman ya. At least Bitcoin harus mampu untuk create higher high di sini, menginvalidasi level high yang ada di sini, teman-teman. Nah, at least itu harus terjadi dulu baru bisa dikatakan Bitcoin ready untuk bullish, teman-teman. Nah, as long itu nggak terjadi, saya pikir saya pribadi ingin melakukan yang namanya short sell, teman-teman, terutama untuk pada Bitcoin ya, teman-teman. Oke, saya pikir itu aja, teman-teman ya, untuk update kali ini. Kita ketemu lagi di update video kedepannya ya, teman-teman. Oke, see you on the next video. Bye bye.